Saat ini ada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuk malam nisfu Sya'ban. Dan kali ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan diri saya maupun semua pihak. Berkaitan dengan Sya'ban ini kita harus jujur, harus amanat dengan keilmuan. Karena tidak jujur dan tidak amanat dengan keilmuan, itu akan bisa membuat pecah belah di tengah umat, ya ikhwan. Nah, karena itu saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh guru saya tercinta, Syekhi Sayyidil Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, rahimallahu rahmatal abrar. Di mana beliau di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau di sini uraikan banyak hadis berkenaan dengan Sya'ban dan beliau tunjukkan dengan jujur nilai masing-masing hadis Sya'ban serta beliau uraikan juga berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab yaitu tentang Sya'ban. Tapi yang menarik yang ingin saya bacakan di sini, perhatikan baik-baik. Apa beliau bilang? Wa nahnu la nunkiru ala man yara anna al-ijtima'a fi nisfi Sya'ban, fi lailatin nisfi Sya'ban bid'atun. Jadi kata beliau, kami tidak mengingkari orang-orang yang berpendapat bahwa kumpul di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Kami tidak ingkari. Fahadha ra'yuh. Itu pendapat dia. Wa fikru. Itu juga pendapat pemikiran dia. Kama yasha. Terserah. Dia bebas untuk berpendapat. Kemudian beliau katakan lagi, saudara, bihasbi ijtihadihi wa nadharihi wa bahthih. Jadi dia bebas untuk mengambil pendapat. Dia mau ijtihad silakan. Dia punya pandangan silakan. Dia punya pembahasan silakan. Dia punya kesimpulannya itu bid'ah. Silakan. Wa huwa min haqqih. Dan itu merupakan haknya an yara wa yanzur wa yufakkir wa yuqarrir kama yasha. Itu merupakan hak dia untuk berikhtihad, untuk menganalisa, untuk melihat, untuk berpandangan, untuk berpendapat. Silakan. Dia mau bilang bid'ah, mau bilang bukan bid'ah, itu hak dia. Jadi beliau tidak memungkiri yaitu bahwa setiap orang punya hak untuk bersikap, saudara. Madama, tapi dengan syarat selama annahu yas'a fil khair. Madama kalau mereka itu memang beriktihadnya sungguh-sungguh bukan dengan hawa nafsu. Tapi memang betul-betul ingin mencari kebaikan. Ingin mencari kebenaran. Wa yattahidu fil wusuli ilaih. Dan dia sudah berusaha untuk mencapai kebaikan tersebut. Jadi kalau memang berbedanya karena dia punya pandangan jujur. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan kebencian. Dengan amanat ilmiah. Silakan aja berbeda. Kemudian apa? Syekhi mengatakan, lakinnal musibatul kubra. Akan tetapi yang menjadi musibah besar adalah allati yaqa fiha katsirun min haula'il munkirin huwa hajbul haqa'iq 'anil nas. Yang jadi musibah besar adalah sikap mereka, orang-orang yang mengingkari tentang fadilah nisfu Sya'ban itu adalah dengan mereka menutup kebenaran dari umat manusia. Maksudnya apa? Wa ibrazi aqwalihim faqat bi adillatiha. Dia hanya memaparkan pendapatnya dengan dalil yang dia punya, saudara, tanpa menengok ke pendapat ulama lain yang juga punya dalil. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi wa bihadza yuhimunal 'ammah wal musaqqafin al basta, saudara, annahu laisa fil babi illa hadzal qaul. Akhirnya dia mengesankan kepada masyarakat, saudara, seolah-olah di sana nggak ada pendapat lain kecuali hanya pendapat dia. Ini berbahaya, saudara. Akibatnya apa? Begitu masyarakat terima bahwa pendapat hanya ada itu, nanti masyarakat akan menyalah-nyalahkan orang yang berpendapat berbeda. Makanya tadi saya katakan, bisa terjadi perpecahan. Mustinya jujur. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, jujur. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Soal dia mau pakai yang mana, itu urusan dia. Oh, menurut saya yang kuat yang ini, yang itu lemah. Silakan, tapi dia jujur.
Sehingga begitu masyarakat melihat ada perbedaan di tengah-tengah umat, masyarakat nggak kaget dan masyarakat nggak saling menyalahkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut amanatun ilmiah. Nah sekarang di hadapan kita ada kitab Majmu' Rasail fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kitab ini memuat ada 4 risalah. Yang pertama kitab Mawahibil Karimil Mannan fil Kalam ala Awail Surat Ad-Dukhan wa Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang wafat tahun 981 Hijriyah. Artinya udah 400 tahun lebih yang lalu ya ikhwah. Kemudian yang kitab yang kedua Risalah fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban lil Imamil Amrusi yang wafat tahun 1173 Hijriyah. Yang ketiga kitab Hidayatul Rahman. Lama di sini dikatakan Hidayatul Rahman, saudara, lama majad fi du'a il musta'mil fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ini As-Syekhul Alama Muhammad Habibullah As-Sinqiti. Ini wafat tahun 1363. Juga ada kitab Husnul Bayan fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ini karangan Al-Allamatul Muhaddits Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ini kitabnya ya ikhwah. Nah, saya tidak ingin membacakan kitab tersebut satu persatu, tapi ada beberapa bagian yang menarik kita ingin sampaikan di sini, saudara. Sedikit saja. Mari kita lihat. Tolong dipisahkan. Di sana ada hadis fadilah bulan Sya'ban. Hunaka ahadits, saudara, fadli syahri Sya'ban. Dan di sana ada ahadits, saudara, fadli lailatin nisfi Sya'ban. Nah, ini beda nih, berdua nih. Ada hadis berkaitan dengan fadilah bulan Sya'ban, ada hadis berkaitan dengan fadilah malam nisfu Sya'ban. Kita bedain. Nah, kita mulai dari yang pertama.